Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sudah sampai Kerawang dan ternyata Kerawang pun tanahnya basah, yang berarti hujannya merata dari Cikampek sampai Kerawang ini hujannya merata. Bahkan tadi sebagian jalan tergenang hujan yang sedemikian lebat semalam dengan intensitas yang luar biasa, dengan kilat dan petir yang menyambar, itu kadarnya masih bisa diukur dengan sebuah alat abdometer namanya, untuk mengukur intensitas hujan. Kemudian juga tadi pagi kita sempat ngobrol bahwa kecepatan angin bisa diukur, bahwa intensitas cahaya pun bisa diukur. Artinya apa? Artinya bahwa nikmat yang berupa hujan yang sedemikian banyak tercurah pun itu hanya sebagian kecil dari nikmat Allah, karena nikmat Allah tadi la tusuha, tidak bisa kita menghitung nikmat Allah, yang kalau kita dengar di ceramah-ceramah di pengajian bahwa nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Namun sebenarnya ada sebuah nikmat yang jarang sekali kita sebut, jarang sekali kemudian itu dianggap sebuah nikmat selain iman dan Islam, yakni nikmat penciptaan. Saya ulang bahwa di luar nikmat terbesar iman dan Islam, ada nikmat besar yang lain yang kerap kita luput untuk menyebutnya, yaitu nikmat penciptaan kita sebagai manusia. Kenapa? Iman dan Islam itu hanya berlaku ketika kita masih menjadi sosok yang disebut manusia. Iman Islam tidak kemudian berharga bagi tumbuhan. Iman dan Islam tidak berarti bagi hewan. Iman Islam juga tidak berarti bagi makhluk-makhluk lain. Jadi iman dan Islam itu akan menjadi sangat berharga ketika kita diciptakan sebagai manusia. Batu atau gunung lah, yang sekeras apapun, yang sebesar apapun, tidak bisa menikmati nikmat iman dan Islam itu. Langit yang terbentang luas pun tidak bisa menikmati fasilitas iman dan Islam itu. Jadi nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah bahwa saat ini kita diciptakan sebagai manusia. Berbicara tentang manusia, kenapa kemudian itu menjadi nikmat terbesar? Beberapa di antaranya bisa kita urai, bahwa hanya manusia yang kemudian diberikan nikmat berupa akal. Tidak ada makhluk lain yang kemudian Allah karuniakan akal ini, yang dengan akal itu manusia bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kemudian tidak benar, mana yang lurus, mana yang kemudian belok, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih. Bahkan dengan akal ini pula manusia bisa menyadari eksistensi Allah sebagai penciptanya. Dengan fasilitas akal ini, manusia kemudian hingga saat ini, hingga detik ini, bisa bertahan dalam tanda kutip untuk menjalani kehidupannya di tengah berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Manusia masih eksis hingga sekarang. Ada banyak spesies atau makhluk-makhluk di luar manusia yang kemudian tidak bisa bertahan, tidak bisa mempertahankan eksistensinya karena tidak ada ketiadaan akal, tidak dikarunia akal oleh Allah. Tapi dengan akalnya manusia kemudian bisa menciptakan pesawat terbang, bisa kemudian menciptakan atau membuat pesawat ulang-alik yang bisa pergi ke bulan, ke planet-planet lain. Kemudian juga dengan akalnya manusia bisa membuat kapal yang bisa mengarungi samudra dan lautan yang luas.
Dengan akalnya manusia kemudian bisa membuat uh, berbagai imitasi, tiruan-tiruan berbagai hal seperti AI sekarang yang luar biasa canggih, itu karena manusia dikarunia akal yang dengan itu pula manusia kemudian bisa mempertahankan eksistensinya untuk tetap bertahan hidup meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dulu mungkin tantangannya binatang buas, dulu mungkin tantangannya jarak dan waktu yang terpisah karena harus mengarungi lautan, karena harus mengarungi berbagai pulau dan lain sebagainya. Tapi sekarang hambatan-hambatan dalam tanda kutip uh, jauhnya jarak, keterbatasan waktu itu nyaris bisa diatasi oleh manusia. Salah satu yang fenomenal saat ini adalah Zoom. Uh, Kami biasa menggunakan fasilitas ini untuk online meeting dengan berbagai negara dari seluruh negara dengan waktu yang sama, dalam rentang waktu yang sama, dengan suara, dan bahkan kita bisa bertatap muka langsung lewat Zoom. Itu adalah sebuah penemuan yang luar biasa yang mungkin di dekade-dekade sebelumnya kita hanya melihat uh, meeting seperti itu atau ngobrol seperti itu seperti dalam dongeng, atau setidaknya hanya dalam Doraemon atau dalam film fiksi yang Batman yang kemudian Flash Gordon yang bisa berkomunikasi dengan markas, dengan pusatnya melalui video, dan itu ternyata sekarang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Itu salah satu keunggulan akal yang tidak diberikan Allah kepada makhluk lainnya. Gajah yang besar sekalipun tetap bisa tunduk kepada manusia karena gajah tidak memiliki akal, tidak dikarunia akal. Kemudian harimau, singa yang katanya raja hutan sekalipun tetap bisa tunduk pada manusia. Nah, karena akal ini merupakan potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, maka seyogyanya manusia harus menggunakan akalnya secara benar, secara patut. Karena kalau manusia tidak menggunakan akal, maka manusia akan jauh lebih lemah daripada gajah. Manusia dengan ketiadaan akalnya itu akan lebih lemah daripada singa, daripada harimau. Bahkan manusia tanpa akalnya tidak akan bisa menyeberangi lautan, atau jangankan lautan, sungai seperti ikan. Tapi dengan akal itu kemudian manusia mengatasinya, maka dengan akal pula lah kita harus bisa menunjukkan jati diri kita, eksistensi kita sebagai manusia. Makanya orang yang tidak menggunakan akalnya itu ya tidak lagi disebut sebagai manusia. Jadi seperempat dari fitrah kemanusiaannya akan hilang. Orang yang kehilangan akal akan membabi buta. Biasanya ekspresinya seperti itu. Kenapa kemudian manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya perbuatannya membabi buta, yang dipersamakan dengan hewan yang jelas-jelas kadar kemuliaannya jauh daripada manusia. Tapi ketika manusia kehilangan akalnya, tidak bisa mempergunakan akalnya dengan baik, maka manusia itu bisa berperilaku seperti hewan atau bahkan jauh lebih buruk dari perilaku hewan. Nah, itulah pentingnya bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan akal kita, menjaga optimalisasi akal kita agar bisa berfungsi dan berpikir dan digunakan sebagaimana mestinya. Ada hal yang menjadi paradoks, menjadi penyakit bagi akal yang jika kita biarkan itu akan merusak eksistensi akal, merusak fungsi akal, yaitu kemarahan. Orang yang marah, lihat, perhatikan orang yang sedang marah. Ketika marah itu kata-katanya tidak terkontrol, ucapan-ucapannya asal keluar. Semua kadang-kadang penghuni kebun binatang disebut. Bahkan setan yang tidak tahu menahu pun dipersalahkan. Kemudian tindakannya kadang-kadang lebih buas, lebih kejam daripada binatang yang terbuas sekalipun. Hina serigala itu kalah buas ketika manusia sudah kehilangan kendali atas dirinya
kehilangan potensi akalnya. Hanya bagaimana kemudian kita harus menata hati, menata diri kita untuk tidak terbawa atau larut dalam kemarahan, karena itu tadi ketika kita marah maka fungsi akal kita akan berhenti, setidaknya berkurang. Maka ada banyak orang bijak yang mengatakan jangan melakukan apapun ketika kita marah. Saya ulang, banyak sekali nasihat-nasihat dari para alim, para bijak, para arif yang mengatakan jangan mengambil tindakan apapun ketika kita marah, jangan memutuskan hal apapun ketika marah, jangan mengatakan apapun ketika kita marah. Karena halo, udah mainnya lagi ngadem, itu jangan ke situ, licin. Jadi itu ketika kita tidak lagi memfungsikan akal kita sebagaimana mestinya, maka kita akan kehilangan fitrah kemanusiaan kita sebagai orang yang kemudian selalu mengedepankan hal-hal yang terukur dan tertimbang. Nah, kemarahan inilah kemudian yang menghilangkan potensi kesadaran kita untuk mempertimbangkan apa yang kita ucapkan, untuk mempertimbangkan tindakan apa yang kita lakukan. Semuanya lost control ketika marah itu menguasai diri kita. Bagaimana kemudian agar kita bisa terhindar atau setidaknya mengurangi, meredam kemarahan itu dengan cara yang benar, cara yang baik. Sebagaimana api, kemarahan itu juga kadang diperlukan. Dalam tanda kutip ya, kemarahan itu kita kadang-kadang perlu marah ketika kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya, sesuatu yang tidak berjalan pada koridor dan relanya. Kita harus marah dalam tanda kutip ketika kemaksiatan merajalela di depan mata kita. Kita harus marah ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang kemudian itu merusak tatanan dan syariat atau aturan-aturan yang ada. Kita harus marah ketika kesewenang-wenangan kemudian mentas di depan di kehidupan kita. Tapi ya itu tadi, harus tetap, betapapun kita marah, betapapun kita tidak suka, akal tetap harus kita fungsikan, akal harus kita tetap pergunakan agar kemudian kemarahan kita terukur dan terkontrol. Misal contoh kecilnya, ketika ada seseorang yang dituduh mengambil sesuatu di tempat kita marah karena itu orang mengambil hak orang lain, karena itu melanggar aturan, melanggar hukum, dan melanggar melanggar hal yang seharusnya. Tapi kemarahan itu jangan kemudian kita membabi buta dengan menghakimi orang tersebut tanpa ada pengadilan, tanpa ada kemudian bukti, atau dengan akal kita bisa menyerahkan yang bersangkutan kepada yang berwajib, bukan kemudian kita lost control dan menghakimi orang tersebut dengan versi kita. Itu salah satu contoh kemarahan yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali, yang kemudian melumpuhkan fungsi akal kita untuk bekerja secara maksimal. Jadi itu, bahwa kita harus bersyukur karena telah diciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia, dan beberapa fitrah yang melekat atau identitas yang melekat pada kemanusiaan kita adalah salah satunya akal tadi. Nah, akal ini kryptonnya, musuhnya, opositnya itu kemarahan. Jadi kalau mau akal kita tetap berfungsi dengan baik, maka pastikan kita tetap cool, tetap tenang, tetap bijak dalam menyikapi berbagai hal. Bukan tidak berarti marah itu harus hilang dari kita, tapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan itu dengan proporsi dan kadar yang benar. Kemudian potensi manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain adalah rasa malu. Kita tahu kambing
itu bisa dengan seenaknya makan tanaman yang bukan haknya, meskipun sudah dipagar, tetap aja diranjah apa ya, dilewati dan mengambil atau memakan rumput-rumputan atau bahkan sayuran-sayuran yang sengaja ditanam petani tanpa pernah memikirkan apakah itu boleh atau tidak, apakah itu salah atau benar, apakah itu melanggar atau tidak. Kambing tidak punya akal plus tidak tahu malu, tidak punya malu. Jadi wajar kalau kambing melakukan hal seperti itu. Wajar kalau kambing kemudian makan tanaman dan merusak tanaman, karena memang kambing tidak punya akal dan tidak punya rasa malu. Tapi kalau ada manusia, makhluk yang yang melakukan itu, melanggar hak-hak orang lain, kemudian juga melanggar aturan, melanggar norma dengan sengaja menghilangkan hak-hak orang lain, mengabaikan hak-hak orang lain, itu kadarnya sama seperti kambing tadi. Kambing itu masih bisa dikatakan wajar dan mungkin memang benar wajar karena tadi ya Kang Ocha, ini saya lagi kemarin masih agak bingung kalau komal itu yang dua arah. Nanti saya belajar ya bagaimana caranya komunikasi dua arah. Itu kita balik bahwa kambing atau hewan atau makhluk selain manusia itu karena tidak dibekali sifat malu, maka mereka boleh dalam tanda kutip melakukan apa saja. Tikus itu tidak memiliki akal dan tidak dibekali rasa malu. Maka ketika saya marah kepada tikus dalam tanda kutip karena merusak kabin mobil, selang bocor, kabel putus, itu jawabannya tadi ya seolah-olah tikus itu ngomong, saya mah melakukan ini karena saya tidak memiliki akal dan saya tidak tahu apakah yang saya lakukan apa benar, saya hanya gigit kabel dan selangnya, saya gigit aja karena saya tidak tahu malu dan tidak punya akal. Seolah-olah itu seperti tikus. Tapi kalau ada manusia yang menggerogoti dana bansos, menggerogoti dana hibah, kemudian menggerogoti subsidi pupuk, menggerogoti subsidi pendidikan, subsidi anak yatim, itu dalam tanda kutip sama dengan tikus-tikus tadi. Maka menjaga sifat malu ini merupakan sebuah keharusan, sebuah kewajiban agar kita kemudian bisa tetap menjadi manusia yang seutuhnya. Namun demikian, sifat malu itu bisa rusak, bisa berkurang atau bahkan bisa koyak oleh keserakahan. Jadi kalau hewan sebuas atau serakus apapun hewan itu kalau makan sudah kenyang yang sudah. Gajah itu bisa makan 30 kilo rumput dalam satu hari. Tapi ketika kenyang yang sudah, gajah tidak kemudian berusaha untuk memakan kelinci yang memang bukan haknya, bukan bagiannya. Jadi hewan-hewan herbivora yang besar-besar seperti gajah, banteng, sapi, itu tidak pernah melanggar hak-haknya. Kalau mereka hewan herbivora, mereka tidak pernah kemudian berburu kelinci. Karena ya itu bukan haknya. Mereka ditakdirkan sebagai hewan herbivora, kemudian ya itu saja yang dimakan. Iya, apal Pak Ocha, masih apal wajahnya, gantengnya saya masih ingat. Pokoknya yang ganteng-ganteng masih ingat lah. Sekarang di mana Pak? Nanti saya main ya, kita ngobrol. Saya mau diajarin nih. Balik ya. Jadi
Kalau hewan herbivora ya mereka hanya makan tumbuhan dan rumputan yang memang itu jatahnya. Sebaliknya, harimau, singa, hena yang terkenal galak, ganas, kejam, pengis, itu jatah mereka itu makan karnivora, makan daging. Dan selapar apapun yang namanya hewan-hewan karnivora tidak pernah kemudian mereka serakah untuk memakan rumput yang jatahnya hewan herbivora. Tidak ada kemudian singa yang karena lapar, yang karena keserakahan makan 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 rumput. Jadi mereka saling menghargai, dan itu hewan yang jelas-jelas tidak punya akal, yang jelas-jelas tidak dikaruniai malu, tapi setidaknya mereka punya insting bahwa sebagai hewan herbivora mereka tidak makan bagian karnivora, pun sebaliknya hewan karnivora tidak makan haknya hewan herbivora. Ada memang hewan omnivora seperti ayam bisa makan daging, bisa makan tanaman dan lain sebagainya, tapi tetap mereka punya kapasitas, punya insting untuk tidak berlebihan, tidak serakah. Maka manusia yang bisa memelihara sifat malunya, inilah manusia yang memiliki potensi untuk menjadi manusia yang baik dalam tanda kutip. Dua, tadi sudah ada akal. Yang keduanya tadi ya, adalah sifat malu. Kemudian yang ketiga, manusia itu dibekali oleh Allah dengan amal soleh. Manusia itu satu-satunya makhluk yang dibebani syariat dalam tanda kutip. Diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk zakat, diwajibkan untuk saum, diwajibkan untuk kemudian menunaikan ibadah haji, di luar juga kewajiban-kewajiban lain seperti berbuat baik, kemudian menjaga lingkungan, kemudian berbagai hal positif yang hanya dibebankan kepada manusia. Gajah tidak disuruh sholat meskipun dia punya badan yang besar, tenaga yang besar. Harimau pun tidak suruh zakat karena memang itu bukan kapasitasnya. Tapi manusia, karena sebutannya manusia, maka kita manusia dibebani kewajiban-kewajiban tersebut, dibebani untuk mengenal Tuhan, dibebani untuk sholat, dibebani untuk zakat, dibebani untuk saum, dibebani syariat untuk pergi haji, dibebani kemudian untuk ringan tangan menolong sesamanya, kemudian juga dibebani untuk memberi bantuan, berderma, sedekah dan lain sebagainya. Itu karena kita diciptakan sebagai manusia. Maka ketika kita tidak melaksanakan amanah-amanah kewajiban-kewajiban tersebut, ya artinya sifat kemanusiaan kita berkurang lagi. Maka menjalankan syariat, menjalankan amanah itu salah satu fungsi dari pelaksanaan syariat itu adalah menjaga fitrah kemanusiaan kita, menjaga identitas kemanusiaan kita. Kalau kita sebagai manusia yang disebut makhluk yang berakal, yang memiliki rasa malu, tapi tidak kemudian melaksanakan perintah yang diembankan kepada kita, maka boleh jadi kita kemudian berkurang sifat-sifat kemanusiaan kita, fitrah kemanusiaan kita, identitas kemanusiaan kita. Hanya sayangnya lagi-lagi ada kripton, ada penyakit, ada opposite dari amal ibadah itu, yaitu buruk sangka, hasud. Orang yang beribadah, manusia yang kemudian dibebani dengan syarat ini kadang-kadang rusak ibadahnya karena sifat hasud. Kita sering lebih melihat ibadah orang lain, menilai ibadah orang lain, atau bahkan menghakimi ibadah orang lain yang salah menurut kita.
ah dia mah sholatnya nggak benar, ah dia mah zakatnya begitu, ah dia mah hajinya begitu, tanpa kemudian mengkoreksi, melihat ke dalam diri sendiri apa sebenarnya yang sudah kita lakukan, apakah ibadah kita sudah benar atau masih ada harus yang dikoreksi, tapi kita justru sibuk untuk menilai dan bahkan menghakimi ibadah-ibadah orang lain dengan keterbatasan kita. Kata si A ini nggak ada dalilnya, kata si B ini nggak ada dalilnya, akhirnya pas saya berantem adu dalil, sementara ibadahnya sendiri belum terukur, belum teruji secara kualitas. Jadi kualitas ibadah selain dari rukun syarat dan ketentuannya yang harus dipenuhi, indikator lain dari benar atau tidaknya ibadah kita, baik atau belum baiknya ibadah kita, itu akhlaknya. Orang sholat itu akan terlihat kualitas sholat yang sudah ditunaikannya. Cirinya, sholat itu pertama sidqul qauli, perkataannya jujur, benar, baik, dan terpercaya. Sidqul qauli. Kalau kemudian ada orang yang sholat tapi ngomongnya asal-asalan, sering memponis orang lain ahlunar, kemudian sering memponis orang lain salah, saya yang benar, mereka yang ahli neraka, saya yang calon surga, itu hati-hati, karena sangat boleh jadi sholat yang sudah kita lakukan tapi kemudian masih ada perkataan yang keluar dari mulut kita yang berpotensi menyakitkan orang lain, yang berpotensi merusak ukhuwah, yang berpotensi untuk kemudian membuat permusuhan, itu boleh jadi merupakan indikator bahwa sholat kita belum benar-benar menjadikan kita terjaga dari anil fahsya'i wal munkar. Kemudian layinul qalbi, orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya sudah berbuah itu hatinya lembut. Lembut sehingga peka terhadap berbagai kondisi yang ada di sekitarnya. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin membiarkan tetangganya kelaparan, itu tidak mungkin. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin kemudian memicingkan mata ketika ada orang lain yang belum sholat, itu tidak mungkin. Orang yang sholatnya sudah benar tidak mungkin hanya dia sendiri yang makan enak sementara saudara-saudaranya kelaparan, sementara saudara-saudaranya tidak tahu harus makan apa, itu tidak mungkin. Kemudian juga orang yang sholatnya sudah benar itu pasti hatinya akan selalu tergerak untuk melakukan berbagai kebaikan. Jadi selain terpelihara dari perbuatan keji dan munkar, orang yang sholatnya sudah benar itu pasti hatinya, karena kelembutan hatinya, akan mengajak pada berbagai hal positif yang bisa dia lakukan. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang sholatnya sudah berbuah adalah tarkul ma'asi, akan terpelihara dari perbuatan maksiat. Orang yang sholatnya benar itu ya dilala itu, kalau bahasa kitanya dilala, itu akan dihindarkan oleh Allah untuk menjauhi berbagai perbuatan yang kira-kiranya nyerempet-nyerempet bahaya deh. Ada lingkungan yang mungkin banyak khamr, banyak judi, maka orang yang terpelihara dengan sholatnya akan dihindarkan oleh Allah dari teman-teman, dari lingkungan yang seperti itu. Ketika ada di kantor, di instansi mungkin yang ada korupsi, maka orang yang sholatnya sudah benar akan dihindarkan. Mungkin dia dimutasi ke tempat yang aman bagi dia. Mungkin kemudian dia tidak tahu, tidak diajak bahkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Jadi orang yang sholatnya benar itu buahnya pertama sidqul qauli, perkataannya baik, jujur dan terpercaya. Layinul qalbi, hatinya lembut. Dan ketiga tarkul ma'asi. Jadi itu tiga identitas atau karakter kita. Identitas kita lah sebagai manusia itu ada punya akal, dikarunia rasa malu, dan kemudian amal soleh. Yang selanjutnya adalah bahwa setiap amaliyah,
setiap perbuatan manusia itu bernilai ibadah. Jadi kalau kemudian kita sholat udah jelas ibadah. Bahkan ketika seperti bapak-bapak itu membersihkan halaman, membuang duri dari jalanan, itu sudah bernilai ibadah. Senyum kepada sesamanya, kepada orang lain dengan tulus, dengan ikhlas, itu juga bernilai ibadah. Menolong orang meskipun 100 rupiah, meskipun 1000 rupiah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, itu juga bernilai ibadah. Berbeda dengan hewan-hewan yang meskipun sudah berkorban, jadi hewan kurban, kemudian jadi menu untuk makanan-makanan kita, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka yang sudah korbankan tidak dinilai ibadah. Manusia itu beda. Manusia punya identitas bahwa perbuatan yang dilandasi lillahi ta'ala dengan keikhlasan, apapun bentuknya, baik ibadah mahdo maupun jara mahdo, itu bernilai ibadah, itu menjadi tabungan deposit dan juga akan berimplikasi langsung di dunia ini pun. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan balasannya tidak harus nanti di akhirat. Di sini pun, di dunia ini pun pasti kita akan mendapatkan balasannya. Jadi ibadah itu seperti kita minum. Kalau kita minum es sekarang, maka kerasa dinginnya. Kalau kita minum sirup sekarang, maka kerasa manisnya sekarang. Gak mungkin kita minum es sirup hari ini, sekarang nih saya minum, baru kerasa manis dan dinginnya besok. Itu mustahil. Ibadah pun seperti itu. Ibadah yang kita lakukan pasti berimplikasi kepada kehidupan dunia kita saat ini, di dunia ini. Sementara untuk urusan akhirat sudah pasti, Allah sudah punya hitungan, Allah sudah punya catatan yang kelak akan diperlihatkan kepada kita kebaikan apa yang kita lakukan. Jadi jangan takut kalau kita berbuat baik itu balasannya ditunda. Saya pernah ngobrol sama seorang teman yang kebetulan dia berbeda keyakinan dengan saya. Saya lihat dia orangnya baiklah, dia sering berbagi, ramah dan lain sebagainya. Saya tanya, kenapa kamu berbuat baik? Toh hidup kamu cuma di dunia ini, kamu nggak punya kehidupan seperti kami yakini bahwa ada kehidupan akhirat. Loh, saya berbuat baik untuk diri saya sendiri, kata dia. Ketika saya menolong orang, pasti saya akan ditolong. Mungkin bukan oleh orang itu yang menolong, tapi saya yakin, katanya, dia akan mendapatkan balasan di dunia ini. Itu hebatnya seperti itu. Apalagi kita yang punya keyakinan bahwa kita punya kehidupan akhirat, dan kita juga mesti meyakini bahwa ibadah kita itu akan dapat kita nikmati buahnya di sini, saat ini, di dunia ini. Seperti halnya akal yang rusak karena kemarahan, seperti halnya malu yang rusak oleh keserakahan, seperti halnya amal ibadah yang rusak oleh sifat hasud, maka ibadah pun sangat boleh jadi rusak karena riya, karena sum'ah, karena pamer. Ada orang yang kemudian sholatnya masih sesolatan. Jadi ketika ada momen-momen yang kira-kira menguntungkan dia, kira-kira menjadikan citra dia naik, dia sholatnya rajin, pakai sorban, kemudian ya seperti itulah, tahu sendiri. Ketika kemudian dia berangkat umroh, berangkat haji pun ada pamrih-pamrih yang mungkin secara sadar atau tidak itu melekat dalam aktivitas ibadahnya. Itu yang sangat boleh jadi merusak nilai atau pahala ibadahnya. Sholatnya boleh jadi sah, gugur kewajibannya. Saumnya boleh jadi sah, gugur kewajiban saumnya. Zakatnya boleh jadi sah, gugur kewajiban zakatnya. Kemudian berangkat haji pun sudah tertunaikan, tapi kadang ketika riya yang lebih dominan, maka boleh jadi nilai ibadahnya jadi setidaknya berkurang. Maka itu untuk tetap menjaga atau sebagai salah satu bentuk atau sebagai bentuk
syukur kita bahwa kita sudah diciptakan sebagai manusia, maka kita harus memastikan akal kita berfungsi dengan baik. Kita harus memastikan sifat malu tetap menjadi baju dan karakter kita. Kita harus memastikan bahwa amal ibadah kita tidak rusak karena hasud, dan ibadah kita pun tidak lantas terkontaminasi atau tercemar dengan rasa ria, sifat ria. Insya Allah ketika akal yang berfungsi dengan baik, malu yang kemudian masih kita kenakan, selalu kita kenakan, amal soleh kita selalu kita lakukan, ibadah kita pun dengan ikhlasan, maka saat itulah identitas kita sebagai manusia itu pada level fi ahsani taqwim, penciptaan yang paling bagus. Tapi ketika kemudian sifat marah yang bertahta, sifat serakah yang kemudian lebih mendominasi, sifat hasad yang kemudian lebih melekat pada diri kita, kemudian ria yang kemudian sering muncul dalam kehidupan kita, saat itu boleh jadi kita akan turun level, bahkan boleh jadi kita akan berada pada level paling bawah, asfala safilin, naudzubillah. Untuk itu syukur merupakan sebuah bentuk ibadah, sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan bahkan bagi kita untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan kepada kita, karena dengan itu kita bisa bersyukur bahwa kita sudah diciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.